Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu gagasan ya mengenai bagaimana sih konsep welfare state dalam perspektif Islam dan kira-kira apa yang kemudian menjadi peran dari welfare state. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membuka perkuliahan ini ataupun diskusi ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini outline yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai pandangan-pandangan yang penting ya dalam perspektif negara kesejahteraan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kira-kira apa sih fungsi ekonomi negara kesejahteraan dalam perspektif Islam? Dan yang ketiga adalah mengenai isu negara Islam yang barangkali kita akan bahas bersama-sama karena dalam perspektif Islam kita butuh ya satu negara yang memang diselenggarakan dalam perspektif syariah. Lalu bentuknya apa? Nanti kita akan bahas sama-sama. Dan sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang telah ditulis oleh Umair Capra dalam sebuah buku yang berjudul The Islamic Welfare State and its Role in the Economy. Jadi ini adalah sumber utama yang Anda bisa rujuk semua dalam diskusi kali ini. Imperative view, bahasan yang pertama. Bahwa dalam Islam, leadership itu adalah sesuatu yang memang harus ada. Bahkan di beberapa literatur ketika kita dalam satu kondisi berkelompok, misalkan ada 3-5 orang, maka harus wajib ada yang memimpin. Dan kepemimpinan itu yang kemudian menjadi salah satu hal utama ya, apalagi dalam konteks bernegara. Sehingga Islam sangat merekomendasikan perspektif leadership dan ini menjadi kewajiban dalam memimpin sebuah negara. Maka tentu dalam sebuah negara harus ada yang disebut dengan kepala pemerintahan, baik bentuknya perdana menteri, bentuknya raja ataupun presiden. Dan fungsi negara di sini sebenarnya adalah sebagai alat ataupun instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan utama dari setiap orang. Tujuan utama dalam hal ini tentu sebagai muslim tidak hanya dalam perspektif spiritual ya, tetapi juga perspektif material. Dan konteks ini kemudian sering kita lihat bahwa ketika kita berdoa tentu doa kita adalah kita ingin menjadi seseorang yang menang, seseorang yang bahagia baik di dunia dan di akhirat. Artinya aspek spiritualitas dan dunia ataupun aspek spiritualitas dan material itu dalam perspektif negara kesejahteraan, dua-duanya harus dikejar. Dan kita tidak bisa pisahkan itu antara spiritualitas dan materialitas. Bahkan dalam mencari materialitas pun harus dilakukan dengan cara yang halal. Apalagi konteksnya kalau lebih tinggi tidak hanya halal tapi juga toib. Tetapi dalam konteks bernegara, dalam konteks bagaimana sih kemudian kepemimpinan itu harus ada untuk memanage kepentingan-kepentingan masyarakat dalam sebuah negara. Perspektif Islam mengatakan bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk memimpin negara atau memimpin sebuah kelompok itu adalah sebagai vicegerent ataupun khalifah yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Ya. Ini pandangan-pandangan penting yang mengawali diskusi hari ini. Selanjutnya, lalu apa fungsinya dari Islamic State? Nah, ini perlu kita jelaskan dulu. Yang disebut Islamic State itu adalah sebuah negara yang kemudian dilaksanakan dengan kaidah-kaidah syariah. Artinya aturan-aturan yang dibangun, hukum-hukum yang digunakan, nilai-nilai yang diyakini, ataupun dasar negara itu berasal dari syariah. Walaupun dalam syariah sendiri tidak strict kemudian menentukan bahwa bentuk negaranya harus kerajaan, bentuk negaranya harus demokrasi, atau bentuk negaranya harus parlementer. Itu terserah, itu boleh-boleh saja mana apapun yang kemudian dipilih. Tetapi yang menjadi landasan bernegara, membuat undang-undang dan seterusnya adalah dilandasi dari aturan-aturan syariah. Bahkan dalam syariah sendiri ada yang kita sebut sebagai welfare function. Di mana di sini dikatakan dalam bukunya Umair Capra, any ruler who is responsible for the affairs of Muslims but does not strive sincerely
for their well-being will not enter paradise with them. Jadi sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya gitu ya, ataupun urusan-urusan umat, tetapi tidak berupaya dengan ikhlas ya, ataupun dengan sepenuh hati untuk mensejahterakan mereka, maka mereka dikatakan tidak akan masuk surga. Maka di sini kalau kita lihat ya, ancamannya itu tidak hanya sekedar material, tapi ancaman-ancaman spiritual. Tidak hanya di here, tetapi juga di hereafter. Atau Umar bin Khattab mengatakan, the best of men in authority is he under whom people prosper, and the worst of them is he under whom people encounter hardship. Ya. Maka orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang harusnya memimpin dengan bijaksana, memimpin dengan mesejahterakan masyarakatnya. Makanya, sebagai penekanan, bahwa konteks welfare dalam perspektif Islam, it is not only about material aspect. Tidak hanya bicara mengenai jumlah pendapatan. Tidak hanya bicara mengenai kira-kira GDP-nya berapa. Tetapi juga bicara mengenai spiritual aspek. Sehingga dua-duanya dalam Islam yang disebut sebagai welfare, kesejahteraan, itu harus diupayakan bersama. Maka konteks welfare state di sini, bagaimana menciptakan negara kesejahteraan, maka upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan material harus diupayakan bersama-sama. Utamanya dalam perspektif ini adalah oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, salah satunya adalah pemerintah. Dalam perspektif spiritual aspek, ya, pemerintah itu harus memastikan bahwa ada social life, education, law enforcement based on Islamic value. Jadi undang-undang yang menjadi landasan, sistem pendidikan yang kemudian digunakan, ya, atau bagaimana meramu norma-norma sosial yang ada dalam sebuah masyarakat, dilandaskan dengan syariah. Tetapi ingat, kita jangan salah sangka bahwa syariah itu tidak hanya mengenai jidayah, potong tangan dan seterusnya. Itu iya, tapi hanya sebagian kecil saja. Tapi syariah itu adalah ada adabnya, misalkan ketika kita bertemu dengan orang. Bagaimana syariah kemudian menjadi dasar. Ketika Anda berhutang, maka dicatat harus dikembalikan sebaik mungkin, bahkan disyariatkan kalau ada kelebihan, kalau ada rezeki, maka ini di luar kontrak ya, ketika mengembalikan maka ditambahkan agar orang yang menghutangi kemudian senang. Tapi tentu penambahan ini bukan yang dijanjikan. Tetapi kalau dijanjikan, ini jatuhnya adalah riba. Ya. Maka syariah sangat luas. Maka seringkali syariah dikatakan sebagai the way of life, jalan hidup. Panduan hidup yang kemudian digunakan oleh seorang muslim dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang sangat besar. Lalu bagaimana dengan material aspek? Ya. Fulfillment education access. Memenuhi akses-akses pendidikan. Ya. Maka aspek pendidikan ternyata tidak hanya bicara mengenai materialistik, tapi juga spiritualistik. Ya. Menciptakan lapangan kerja yang sesuai. Ya. Dan tentu memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negaranya. Atau warga masyarakat. Atau Islamic society. Yaitu dengan memberikan makanan yang cukup, baju yang layak, ya, rumah-rumah yang kemudian juga comfortable, nyaman, tidak harus mewah, tapi nyaman. Fasilitas kesehatan, lingkungan kesehatan yang baik, dan tentu fasilitas-fasilitas transportasi. Makanya aspek-aspek material ini, kalau dalam perspektif negara, bisa banyak diwujudkan lewat kebijakan-kebijakan sosial. Misalkan kalau kita lihat ya, kebijakan mengenai perumahan rakyat, kebijakan mengenai kewajiban sekolah 9 tahun dengan gratis, di mana sistem pendidikannya tidak hanya bicara mengenai aspek materialistik, tapi juga spiritualistik. Makanya gagasan-gagasan bahwa setelah sekolah kemudian langsung kerja itu tidak ada yang salah, tetapi tidak lengkap. Ya. Karena wujud dari produk pendidikan itu sehat secara material, tapi juga spiritual. Artinya ketika dia kemudian ditempatkan di tempat kerja pun lewat pendidikan yang baik, maka dia bisa berkontribusi
secara material dan juga spiritual. Secara prinsip, it may be stated that the state should play an adequate role. Kita lihat bahwa dalam perspektif makroekonomi Islam, konsep negara kesejahteraan ini berbeda dengan apa yang digagas oleh Adam Smith yang mengatakan bahwa there is invisible hand, no need to intervene by the government or intervention. Pemerintah itu tidak perlu ya mengintervensi secara berlebihan dalam pandangan Smith. Tapi kalau Islam tidak demikian. The state should play an adequate role. Harus kemudian turun tangan, mengambil kebijakan-kebijakan yang dipandang cukup. Ya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang kemudian menjadi ultimate goal, tujuan utama. Tanpa kemudian membatasi individual freedom, membatasi kebebasan seorang manusia, atau kemudian mengorbankan ya kesejahteraan sosial. Karena dalam Islam kebebasan satu hal yang penting ya, bahwa konsep manusia dalam Islam kebebasan menjadi hak setiap orang. Tetapi Islam juga menggarisbawahi bahwa kebebasan itu kemudian juga harus diimbangi dengan responsibility. Maka dalam buku Umair Chapra tentang welfare state, ekonomi kesejahteraan, kemudian ini juga di-highlight beberapa hal yang kemudian sangat esensial bagaimana perspektif negara kesejahteraan itu harus melakukan ataupun memberikan fungsi-fungsi ekonomi kepada masyarakat. Yang pertama, dalam perspektif negara kesejahteraan, welfare state, Umair Chapra mengusulkan 6 hal fungsi ekonomi dari negara kesejahteraan. Yang pertama itu adalah eradicate poverty and create condition for full employment and high rate of growth. Kondisi full employment ini maknanya pemerintah dan beserta ekosistem bisnis, ekosistem ekonomi mengupayakan dengan sebesar-besarnya untuk bisa mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Karena ketika sumber daya yang dimiliki didayagunakan dengan baik, dengan optimal, maka tentu akan menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di saat yang sama, hal ini juga akan menciptakan lapangan kerja. Sehingga pendayagunaan sumber daya yang tepat akan menciptakan full employment, di mana tenaga kerja dapat terserap secara optimal. Di saat yang sama, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga harus berdampak pada pengentasan kemiskinan. Artinya ekonomi ini tidak hanya tumbuh, tapi juga ada equality. Ya. Ada pembagian kekayaan, distribusi kekayaan yang tepat. Sehingga kemudian kalau kita lihat, ya angka kemiskinan pun kemudian turun. Yang kedua, to promote stability in the real value of money. Ini penting. Tentu untuk mencapai stabilitas dalam konteks real value of money, aktivitas-aktivitas yang kemudian berbasis dengan interest, ya. Bahkan konsep uang itu sendiri di mana Islam lebih menekankan pada commodity money ataupun uang yang memang nilainya itu mempunyai collateral asset ataupun aset yang kemudian menjadi basic dari nilai uang itu sendiri, itu juga harus diupayakan. Karena perspektif ataupun konsep fiat money ternyata kalau kita lihat dari sejarah ekonomi banyak menciptakan ketidakstabilan ekonomi, apalagi ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis bunga, sehingga krisis pun terus terjadi dan kesenjangan pun semakin meningkat. Yang ketiga, to maintain law and order. Bahwa dalam perspektif hukum pun, undang-undang ya dan perintah-perintah pemerintah itu harus dijaga agar sesuai dengan syariah dan berbasis kepada fairness, keadilan. Sehingga aturan-aturan yang digunakan, aturan-aturan yang kemudian dibuat, itu juga didasarkan pada aspek keadilan. Dan yang keempat, to ensure social and economic justice. Tetapi kalau kita lihat, keadilan tidak hanya sekedar dalam aspek hukum saja, tetapi dalam bentuk ekonomi dan sosial. Ya. Artinya apa? Tidak hanya ekonominya tumbuh tadi,
tapi juga memastikan bahwa distribusi kekayaan juga bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Bahwa kesenjangan nggak boleh terlalu tinggi. Walaupun Islam sebenarnya dalam konteks kesenjangan itu pasti terjadi, karena setiap orang effortnya beda. Tingkat intelektualitasnya beda, aktivitasnya beda. Kesenjangan ekonomi pasti ada. Ada yang kaya, ada yang mungkin barangkali kehidupannya hanya cukup saja. Tetapi sejauh kesenjangan itu sejauh mana tentu harus dibatasi. Kalau ini terlalu tinggi, maka menunjukkan bahwa aktivitas ekonominya, pertumbuhannya tidak sehat. Maka perlu distribusi kekayaan yang baik sehingga tercipta keadilan. Contoh misalkan, memastikan adanya keadilan sosial dan ekonomi adalah mengenai bagaimana pemerintah bisa menjamin hak-hak dasar, kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara bisa terlaksana ataupun didapat dengan baik. Artinya siapapun kalau berhadapan dengan hak ya dan kewajibannya, ya misalkan hak mengenai kesehatan, semuanya harusnya adalah sama gitu, sehingga ada keadilan. Ya. Misalkan akses pada kesehatan, akses pada pendidikan, dan seterusnya. Dan yang kelima, to arrange social security and foster equitable distribution of income and wealth. Ini juga sejalan ya dengan poin nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Social security yang kalau kita lihat hari ini ya, ataupun kalau dalam konteks pada buku Omer Capra, maka paling tidak ada jaminan-jaminan sosial. Misalkan ketika seseorang bekerja, maka pemerintah harus membuat aturan. Ya. Ini relate dengan nomor 3 misalkan. Bagaimana jaminan sosial itu ada, jaminan hari pensiun, jaminan keselamatan kerja. Atau bagi mereka yang miskin, bagaimana mereka bisa mendapat akses zakat ya, sebagai mustahik. Atau bagaimana kemudian keuangan sosial bisa berperan agar aset-aset wakaf bisa diberdayakan dengan baik, dan hasil dari pengelolaan aset wakaf itu bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Dan yang keenam, to harmonize international relation and ensure national defense. Bahwa kalau dalam perspektif ekonomi internasional, tentu pasti ada persaingan. Ya. Maka persaingan ini bukan berarti harus kemudian berlawanan atau berhadapan. Tapi bagaimana dalam persaingan ini, harapannya masing-masing negara bisa mengharmonisasikan kepentingannya. Barangkali ada barang tertentu yang tidak bisa diproduksi di negara Indonesia, kemudian di negara lain bisa diproduksi, maka bagaimana kita bertukar ekspor dan impor agar bisa menguntungkan satu dengan yang lain. Kita barangkali antar negara gitu ya, bisa bersaing bagaimana negara ekonominya harus maju. Dalam persaingan itu sebenarnya kita juga sama-sama bisa saling bantu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak ada di negara A, tetapi kita kebutuhannya juga bisa terpenuhi di negara sendiri dengan dibantu oleh negara A. Ya. Sehingga harmonization in terms of international relation sangat penting. Dan tentu ancaman-ancaman ya dari negara-negara luar tentu pasti akan tetap ada ya. Maka memastikan bahwa pertahanan nasional itu kuat itu juga hal yang wajib dalam perspektif welfare state. Wherewithal, ya, the wherewithal. Nah, perspektif Islamic State kita akan lihat bahwa ini hal-hal yang juga penting kita pahami. To perform, untuk melakukan semua ide-ide yang baru saja kita diskusikan, ya, kita butuh yang kita sebut sebagai negara Islam. Lagi-lagi ini harus di-underline ya. Negara Islam itu terserah pemerintahannya bentuknya parlementer, demokrasi, presidensial, atau kerajaan. Tetapi apapun bentuknya itu, yang menjadi landasan hukum adalah nilai-nilai syariah. Ya. Tentu kita bebas ya dalam menghimpun ide bahwa ini adalah ide-ide negara Islam menurut pendapatnya Omer Capra. Ya. Ini bagian dari kebebasan akademiknya. Bagaimana kita mencoba untuk mengimajinasikan bahwa ada sebuah negara yang memang menggunakan syariah secara utuh dan dilaksanakan dengan baik. Untuk melakukan itu butuh negara Islam. Maka the primary source of income of Islamic State. Lalu bagaimana sih pendapatan negara itu didapat gitu? Dalam perspektif
negara Islam, menurut pendapat Umar Chapra, yang pertama itu tentu dari pengelolaan kekayaan, ya. Natural resources. Kalau di Indonesia ya ada batu bara, ada minyak, ada emas, dan seterusnya. Itu bagian dari income. Siapa yang ngelola? Misalkan bisa BUMN atau kontrak swasta, tetapi kemudian profit and loss sharing. Kemudian juga dari zakat. Zakat ini tentu tidak semuanya wajib membayar zakat. Hanya orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Dan penggunaan zakat jelas untuk 8 asnaf, di mana prioritasnya adalah orang-orang yang fakir dan miskin. Ada juga pajak. Kalau pajak penggunaannya lebih luas ya, bisa membangun infrastruktur, ya, membangun gedung, jembatan, dan seterusnya. Dan tentu bisa borrowing, meminjam, seandainya terjadi defisit. Yang kedua adalah mengenai nature identity. Islamic State is essentially a welfare state and is duty bound to play an important role in the economy for the fulfillment of the goals. Maka lagi-lagi Umar Chapra menekankan bahwa identitas ya, dari Islamic State itu adalah bagaimana negara itu bisa menciptakan ataupun mensukseskan sekaligus mencapai tujuan utama dari masyarakat ataupun komunitas muslim atau muslim sendiri secara pribadi, bagaimana menciptakan kesejahteraan tidak hanya sekedar material, tetapi juga aspek spiritual. Dan dalam hal ini, dalam pelaksanaannya, seperti yang dikatakan sebelumnya, people were born free. Jadi mereka dilahirkan dengan bebas. Gitu. Artinya seorang manusia itu pada dasarnya bebas melakukan apapun yang dia diinginkan. Tetapi dia harus menjaga responsibility. Yaitu bagaimana meskipun kebebasan itu ada, tapi responsibility tetap harus dipegang teguh. Free but responsible. Jadi it is okay to do anything, but you have to be responsible. Ini konsep freedom ya dalam pendapatnya Umar Chapra. Lalu apakah kemudian ya usulan-usulan, gagasan-gagasan Umar Chapra tadi ini sebenarnya masuk tidak sih, sama enggak sih dengan ajaran-ajaran kapitalisme atau jangan-jangan sama dengan sosialisme? Maka yang pertama kalau kita lihatnya ini sebagai tambahan bahwa munculnya kapitalisme dan sosialisme itu adalah setelah Islam. Artinya konsep syariah mengenai negara, konsep syariah mengenai pemerintahan, atau bagaimana menciptakan kesejahteraan sudah lebih dulu, ratusan tahun sebelumnya, sebelum kapitalisme ada, atau sosialisme kemudian juga muncul setelahnya. Bahwa kapitalisme salah satunya diawali dari gagasan Adam Smith, The Wealth of Nations tahun 1776. Tetapi Islam sudah muncul beberapa ratus tahun sebelumnya. Begitu juga kalau kita bicara mengenai sosialisme, buku-buku Das Kapital oleh Karl Marx. Ya. Ini juga gagasan-gagasan setelah Islam. Ya. Jadi meskipun seandainya ada gagasan yang sama, tentu Islam kemudian lebih dulu mengagas itu. Barulah kemudian kapitalisme dan sosialisme. Tapi memang, apakah sama atau tidak, sayangnya gagasan itu memang juga berbeda. Ya. Karena nilai yang dibangun dalam kapitalisme dan sosialisme dalam perspektif materialisme itu yang berbeda. Makna materialisme, bagaimana cara mendapatkannya, atau bagaimana konteks di sini adalah moral and material aspek adalah sesuatu yang berbeda. Di mana Islam kemudian menekankan bahwa dalam mencapai kesejahteraan itu juga harus dilandasi dengan moral values. Dari mana acuan moral values itu? Tentu mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sumber pengetahuan kapitalisme dan sosialisme dan Islam adalah sumber pengetahuan yang berbeda. Sehingga value yang dibawa pun juga berbeda. Yang kedua, Islam is also fully committed to human brotherhood with social and economic justice, to equitable distribution of income, and to individual freedom with the context of social welfare.
individual freedom barangkali sangat diagung-agungkan dalam kapitalisme. Atau economic justice barangkali sangat diagung-agungkan dalam sosialisme. Tapi sebenarnya Islam bukan di tengahnya. Karena gagasan ini sudah berawal ratusan tahun yang sebelumnya dibandingkan kapitalisme dan sosialisme. Jadi barangkali beberapa ada kesamaan, walaupun tadi ya secara moral, secara values, secara konsep what is materialism tetaplah berbeda. Maka sebagai penutup ya bahwa konsep welfare state dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep welfare state dalam perspektif yang diyakini banyak negara hari ini. Bahwa Islam memandang bahwa welfare state ketika itu dikelola oleh pemerintah, maka harus memastikan setiap warga negara, setiap muslim dapat mencapai tujuannya untuk mencapai kesejahteraan tidak hanya dalam aspek material, tapi juga aspek spiritual. Marilah diskusi kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.